Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Negeri Medan. Perkenalkan, nama saya Roni Sultanuddin. Saya guru SDN Kurung 1, Kecamatan Kejayaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan tahun 2021 dengan mengambil tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 1 kelas 5. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran uji kinerja. Mohon masukan dan sarannya agar pembelajaran berikutnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat semua. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Tanggal 6 Desember tahun 2021 ya. Hari ini adalah kita melaksanakan tatap muka ya. Namun sebelum pembelajaran hari ini dimulai ya, patutlah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan harapan pada pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran sampai nanti pulang sekolah dalam keadaan selamat dan sehat. Silakan minta tolong yang memimpin untuk berdoa anak ya. Ira Desi Rawati, silakan memimpin berdoa. Siap, gerak. Tangan di atas meja, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Tanpa BPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam BPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Hebat. Salam pada Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya. Terima kasih anak-anak yang sangat semangat hari ini ya. Sebelum saya mulai, saya absensi dulu ya kehadirannya. Saya presensi, lihat kehadirannya. Untuk hari ini hadir semua, ada izin. Satu anak ya, itu ya. Siapa? Dua. Dila kemana nak? Ya, kita doakan semoga lekas. Ya, nah, kita tunjukkan sikap atau cinta tanah air kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia. Indonesia, tanah airmu.
Kira-kira materi yang sudah kita pelajari kemarin tentang apa materinya? Ya, sudah ada ekosistem, sudah pernah kita jelaskan. Apalagi tentang ya, rantai makanan. Apalagi tentang ide pokok atau kalimat penting atau kalimat utama. Nah, anak-anak ya di sini ya. Kemudian sekarang nanti kita ya pembelajaran hari ini kita akan mempelajari dua materi penting. Nah, materi penting yaitu yang pertama tentang materi ide pokok, membuat ide pokok dibuat menjadi kalimat utama. Yang kedua adalah kita nanti akan bahas tentang rantai makanan. Jadi rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Nah, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ada beberapa tujuan pembelajaran anak-anak. Yang pertama tujuannya yaitu ya dengan kita mengamati media PowerPoint di situ ya atau video pembelajaran, nantinya siswa dapat mampu menganalisis peran makhluk hidup ya dalam rantai makanan dengan tepat. Setiap makhluk hidup mempunyai perannya masing-masing. Apakah sama perannya? Tidak. Punya perannya masing-masing. Makanannya juga berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita mengamati video pembelajaran dan PowerPoint tersebut ya, siswa mampu merancang gambar rantai makanan dengan urutan yang tepat. Jadi bisa menggambar nanti urutan makanannya dari awal. Komponennya ada berapa? Rantai makanan ada berapa komponen? Nah, nanti kita sampaikan dalam materi video nanti ya ada di 3. Selebihnya nanti ada di dalam video nanti saya jelaskan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga nanti dengan ya membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menyimpulkan pokok pikiran ya dengan dalam bacaan dengan tepat. Jadi mampu menyimpulkan pokok pikirannya dalam sebuah bacaan dengan tepat. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ya, dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu ya menyusun pokok pikiran ya. Dari pokok pikiran tersebut dibuat menjadi kalimat utama. Jadi dibuat dari ide pokok itu nanti disusun menjadi kalimat utama. Nanti kita bahas bersama-sama. Anak-anak, pada hari ini ya, sebelum pembelajaran nanti lebih lanjut, ini ada video pembelajaran. Ada video, tolong disimak baik-baik video pembelajaran tersebut. Nanti di situ ada semua materi tentang ide pokok dan kalimat utama. Nah, tolong disimak baik-baik videonya ya. Di video kali ini kita kembali belajar pada tema 5, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Setiap teks memiliki gagasan dasar dalam pembuatannya. Gagasan dasar yang terkandung dalam teks disebut ide pokok. Ide pokok biasanya terdapat pada setiap paragraf. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan membuat teks. Ide pokok tersebut dijadikan dasar dalam pembuatan teks. Untuk membuat sebuah teks, penulis biasanya menentukan dahulu topik dan ide pokok. Setelah ditentukan, ide pokok tersebut dikembangkan menjadi kalimat utama. Kalimat utama harus berisi informasi utama atau ide pokok yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks dengan nutrisi yang baik. Nah, ini ada sebuah contoh ya, paragraf non fiksi ya. Nah, kembali ke materi tadi. Tadi intinya belajar tentang apa materinya? Ide pokok dikembangkan menjadi kalimat utama. Sebelumnya saya jelaskan dulu, mungkin siapa yang bisa menyimpulkan kira-kira kesimpulannya apa dari video pembahasan tersebut? Materi pentingnya apa tadi? Yang pertama tentang ide pokok, terus
Tadi fokus apa? Tentang mata pelajaran apa tadi? Bahasa Indonesia kan? Fokus bahasa Indonesia saja, tidak ada IPA-nya tadi ya. Nah, ide pokok kemudian kalimat utama. Nah, sekarang pertanyaannya, masih ingat pengertiannya ide pokok? Nah, siapa yang tahu arti dari ide pokok? Angkat tangan. Ya. Ide pokok adalah gagasan dasar yang ada terkandung dalam teks. Ya, gagasan dasar yang ada atau dalam kandung yang masuk dalam terkandung dalam teks atau bacaan atau sebuah paragraf. Ide pokok adalah gagasan utama ya yang terkandung di dalam teks atau bacaan. Nah, itu ya, gagasan utama yang terkandung di dalam teks atau bacaan itu disebut ide pokok. Kemudian kalau kalimat utama, apa pengertiannya kalimat utama? Iya, sebuah kalimat yang menjadi pokok kalimat atau intinya dalam sebuah tadi paragraf atau teks, sebuah kalimat penting. Jadi kalimat utama itu sama dengan kalimat pokok. Jadi artinya sama. Jadi sebuah kalimat penting yang terdapat di dalam sebuah paragraf atau teks atau sebuah bacaan. Nah, anak-anak ya, di sini ada sebuah ya materi dialog atau percakapan. Tolong ya Pak Guru minta tolong 3 anak ya yang bersedia katakan maju depan, baca di depan. Nanti kita simpulkan bersama-sama dari dialog tersebut, kita berikan kesimpulan ya, ide pokoknya atau kalimat utama yang mana ya. Silakan jawab dulu yang dari Siti siapa? Din, menurutmu mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka? Tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebab adalah ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada di ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut. Yang lain tolong menyimak. Ajis ya, tolong disimak juga, dibuka paketnya, buka. Nah, terima kasih, silakan kembali. Sudah, intinya dari percakapan tersebut menjelaskan tentang apa itu? Kalimat utamanya atau ide pokoknya yang mana? Berkurangnya. Apakah itu kalimat pentingnya? Cari kalimat penting menjelaskan tentang apa kira-kira? Ya, boleh nggak apa-apa, saya tampung kalimatnya. Yang lain, mungkin ada yang berikan masukan lain. Kalimat penting dalam percakapan 3 anak tersebut. Intinya menjelaskan tentang apa itu? Berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Ya, berkurangnya ketersediaan bagi mereka. Artinya kalau berkurang bagaimana? Nantinya hewannya akan menjadi punah karena tidak ada yang dimakan. Punah itu apa? Berkurang, habis, bahkan bisa menjadi langka. Seperti apa contohnya? Sudah melangka, badak berpulang 1. Kenapa? Karena tulangnya diambil orang hutan, bisa kadang sudah berkurang ya. Harimau Sumatera ya, itu juga sudah berkurang. Kadang kalau orang itu harimau diambil apanya? Eksploitasi hewan, diambil apanya? Diambil kulitnya. Nah, seperti gajah diambil gadingnya, kan kasihan. Itu jangan sampai kita lakukan seperti itu karena itu sangat dilarang ya, karena hewan juga patut kita lindungi supaya apa? Ekosistem kehidupan masih terjaga, tidak ada yang punah itu ya. Ada lagi yang lain memberikan masukan anak-anak? Sudah ya, kalau itu selanjutnya di sini ya. So, berikutnya ya kita jelaskan di sini nantinya dari video tadi. Video pembelajaran tadi ya, apakah ada pertanyaan lagi?
materi tadi? Intinya tadi kalau ide pokok adalah gagasan utama dalam sebuah teks. Kalau kalimat utama adalah kalimat inti yang ada di dalam sebuah tulisan. Kalimat intinya mana? Jadi intinya hampir sama ya. Intinya hampir sama ide pokok dan kalimat utama. Nah, silakan secara berkelompok ya. Kalian saya bagikan ya. LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik ya. Nanti diisi masing-masing ya dari baca rantai makanan tersebut ya. Diisi ya. Kalau diisi nanti perwakilan nanti silakan diisi, nanti hasilnya ya bisa dipresentasikan atau dibacakan di depan kelas. Silakan, siapa yang namanya? Silakan. Waktunya nggak lama, hanya 5 menit. Ayo ya. Gantian semuanya saling bekerja gantian. Bagi tugas, gantian bagi tugas. Nanti yang paragraf 1 tugasnya itu adalah apa? Membuat apa? Mencari ide pokok dalam sebuah paragraf. Ada berapa paragraf itu? 4. Nah, jadi masing-masing paragraf carilah kalimat utama atau ide pokoknya. Ya. Satu kalimat saja. Waktunya nggak lama, kalau selesai 3 menit ya 3 menit. Silakan bisa. Nanti saya nilai juga ya. Bagi yang tidak aktif ya, yang tidak mau bekerja, tidak mau memberikan masukan, berarti tidak ada penilaian. Harus semuanya bekerja. Ya, 3 menit lagi. Sudah ini bapaknya silakan bacakan depan kelompok Dani dan kawan-kawan ya, silakan bacakan hasilnya di depan. Silakan. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Sudah. Bilang paragraf berapa ya? Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam memakan dan dimakan. Paragraf 3. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Ya. Silakan lanjut. Paragraf 4 kami yang bacaan tentunya memiliki ide pokok yang tertuang dalam pokok pikiran. Sudah? Ya, masih silakan duduk. Ya. Tadi dimakan oleh tikus. Paragraf 1 diulang, ayo. Yang lain. Tadi dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Nah. Paragraf 2. Di lautan yang menjadi produsen adalah pengetahuan. Paragraf 3. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seiring dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Ya, lanjutkan. Ada satu komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Ya. Lain satunya, kelompok satunya. Silakan. Satu tadi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Terus paragraf 2 gitu ya, pertanyaan baca dulu. Jelas. Ya, Jess. Paragraf 3.
Keras Ajis. Paragraf 3. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Ya. Kembali lagi, Edi. Ayo, Edi. Paragraf 4. Setiap bacaan tentunya memiliki ide pokok yang tertuang dalam pokok pikiran. Ya, sudah. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Terima kasih. Di sini kita kaitkan langsung dengan materi tadi. Paragrafnya tadi atau ceritanya baca tersebut bercerita tentang apa? Judulnya rantai. Adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Suatu materi pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Apa itu rantai makanan? Apa itu rantai makanan? Ya, jadi Jalannya sampai dari makan dengan urutan sesuai antar makhluk hidup. dengan Rantai makanan adalah perjalanan makan dan memakan dengan urutan tertentu makhluk hidup. antar makhluk hidup. Apa saja komponennya dilihat di situ? Yang pertama, nah ada 3 komponen dalam rantai makanan. Terdiri dari produsen, Produsen yang atas ya, konsumen dan pengurai. Ada 3. Nanti mempunyai pengertiannya masing-masing. Apa itu produsen, apa konsumen dan pengurai? Nanti dijelaskan. yang pertama produsen. Yang pertama produsen. Siapa yang tahu apa yang dimaksud produsen? Bisa? Makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Hebat, pintar ya. Jadi dia bisa memasak makanan sendiri, tidak membutuhkan atau tidak perlu makan makhluk yang lain. Contohnya apa? Contohnya adalah semua tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau yang bisa melakukan fotosintesis. Ini apa produsen dilihat? Produsen adalah tadi bisa disebutkan Produsen artinya penghasil, penghasil yaitu atau memasukkan bahan-bahan organik bisa bagi menghasilkan makanan sendiri. lainnya. Semua tumbuhan hijau adalah produsen dalam sebuah ekosistem. Semua tumbuhan hijau itu sebagai produsen sebuah ekosistem. Nah, yang kedua, Konsumen konsumen. Apa pengertian dari konsumen? Bisa ya? Makhluk hidup yang memakan. Ya. Yang lain? Ada yang punya pendapat lain? Nggak apa-apa, kita sedang berikan masukan. Yang lain? Sebelum saya jelaskan dalam video, ya, makhluk hidup yang tidak bisa memasak atau membuat makan sendiri, jadi dia harus makan makhluk, makhluk lain atau yang pertama ya, makhluk lain, ya, bukan yang hadir atau makhluk hidup yang lain, ya itu. Kita lihat pengertiannya konsumen. Konsumen adalah pemakai bahan organik yang dihasilkan oleh produsen. Konsumen terdiri dari konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Selain Ini konsumen kalau di sini disebut atau pengertiannya pemakai bahan organik. Apa sih bahan organik itu? Apa itu bahan organik? Seperti produsen tadi atau tumbuhan hijau. Jadi pemakai atau istilahnya yang memakan tumbuhan tadi yang sebagai produsen, ya, yang dihasilkan oleh produsen tadi. Bahan organiknya yang ada di dalam produsen. Nah,
konsumen itu dibagi menjadi 3. Coba Didi dibaca. Konsumen tingkat 1 apa? Makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari Iya, tingkat 1 berarti dia memperoleh sumber energi dari kalau tingkat 1 produsennya. Tingkat 1 pasti makan ke produsen. Tingkat 2 makan tingkat 1 dan seterusnya. Konsumen tingkat 2 coba dibaca Ilham. Nah, kemudian yang tingkat 3 coba Ferdi dibaca Ferdi. konsumen tingkat 3 makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Ya, kalau konsumen tingkat 3 dia memperoleh makanan dari tingkat 2 dan seterusnya. Nah, setelah konsumen itu nanti sudah tidak lagi, dia tidak dimakan oleh orang lain, tapi nantinya dia akan mati, ya. Matinya di situ nantinya akan diurai. Diurai siapa? Pengurai. Komponen ketiga. Siapa yang tahu artinya pengurai? Angkat tangan. Pengertian pengurai, ya. Nah, itu. Hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula. Iya, pintar sekali. Makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat ya yang ada di dalam tanah tadi. Nah, nantinya akan menjadi apa? Bakteri atau jamur. Jadi dia diuraikan di dalam tanah, ya bisa. Kalau diuraikan hewan apa biasanya di dalam tanah? Yang bisa menguraikan cacing. Nantinya dari bakteri itu nantinya akan menjadi bakteri atau jamur. Kita lihat pengertian lengkapnya di sini. Pengurai apa artinya? Lihat. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan diri. Maksud. Nah, coba dibaca arti saja. Pengurai adalah yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Jadi itu dari pengurai. Contohnya apa pengurai? cacing, Ya. Jamur dan lain ya. Bahasa Jawa yang pertama padi. Padi sebagai produsennya ya, yang bisa memasak atau membuat makanan sendiri ya. Kemudian padi dimakan siapa di situ? Kalau salah burung pipit ya. Nah, dimakan burung pipit. Kemudian dari burung pipit nanti burung pipit jadi konsumen tingkat 1. Kemudian burung pipit dimakan oleh ular disebut konsumen tingkat 2. Kemudian ular dimakan siapa? Dimakan burung elang. Elang itu disebut konsumen tingkat 2. Selanjutnya apakah elang ada yang makan? Makan elang? Nah, tidak ada yang makan. Nantinya dari elang yang sudah mati nanti diuraikan akan menjadi bakteri dan jamur. Jadi kan dari ekosistem hutan. Aja langsung. Ini sekarang yang kedua, ekosistem rantai makanan pada ekosistem hutan. Apakah sama? Tidak sama dengan ekosistem yang ada di sawah. Produsennya siapa kira-kira hutan? Sebagai produsen kebanyakan karena kalau padi lebih ke sawah. Kalau apa? Padi di hutan kan tidak kelihatan, yang ada adalah rumput. Nah, rumput itu sebagai produsen. Rumput itu nanti dimakan oleh siapa? Oleh rusa, ya, dimakan rusa. Rusa itu disebut konsumen. Kemudian rusa dimakan oleh harimau. Harimau adalah konsumen tingkat 2. Harimau siapa yang makan? Ada yang berani? Tidak ada yang berani ya. Nah, harimau nanti jika sudah mati akan dimakan oleh pengurai yang akan menjadi bakteri dan kesimpulan tadi ya. Kesimpulannya dari video yang sudah saya tampilkan tadi ya, mulai dari awal apa itu rantai makanan, masih ingat apa rantai makanan? Ya.
Ya, jadi perjalanan makan dan makan dengan sesuai urutan tertentu antar makhluk hidup. dengan rantai makanan tadi ya terdapat beberapa komponen. Ada berapa komponennya? Ada 3. Yang pertama produsen adalah pengertian produsen adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Ya, bisa masak makan sendiri. Tuh, produsen. Kemudian kalau konsumen, ya, makhluk hidup yang tidak bisa buat makan sendiri, jadi dia harus makan ya, memakan atau membutuhkan makanan dari makhluk hidup yang lain. Kemudian pengurai adalah katakan ya, bisa iya, makhluk hidup yang bisa menguraikan kembali zat-zat semula yang terdapat pada apa? Yang ada di dalam sana tadi yang diuraikan nantinya dari hewan cacing tersebut diolah menjadi apa? Nanti berubah jadi bakteri dan nah di situ nanti setelah diurai nanti apa katanya subur apa tidak? Subur. Kan tadi apa? Pengurai tadi adalah membantu penyuburan dari video pelajaran tadi. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ada tugas LKPP kedua tentang materi IPAS. Bisa ya, ini. Silakan diisi gambar bagian rantai makanan di halaman 1. Yang kedua diisi keterangannya, tidak digambar tapi langsung ditulis, dilingkari atau dikondak, terserah. Nanti kalian kasih tanda panah, di belakang adalah keterangannya ya. Pak, saya pakai ekosistem mana? Terserah, bebas. Bisa pakai ekosistem sawah atau bisa pakai ekosistem di kalau tahu di laut bisa nggak apa-apa. Mungkin ekosistem di air boleh kalau tahu. Yuk, waktunya nggak lama, mungkin 3-5 menit sudah selesai. Itu apa? Kita baca ya. Produsen input tikus konsumen 1, ular konsumen 2, elang konsumen 3, pengurai bakteri dan produsen rumput konsumen 1, tikus konsumen 2, ular konsumen 3, elang pengurai bakteri dan Dan kelompok berikutnya siapa? Perwakilan maju ke depan. Produsen padi konsumen 1, burung pipit konsumen 2, ular konsumen 3, elang bakteri atau jamur. Produsen padi konsumen 1, burung pipit konsumen 2, ular konsumen 3, burung elang pengurai bakteri dan jamur. Ya. Terima kasih. Mulai dari awal sampai akhir kesimpulannya apa? Ya. Silakan ya. Jadi silakan. Tadi yang pertama tentang apa materinya? Ide pokok ya, dari ide pokok tadi dikembangkan menjadi kalimat utama. Ada lagi yang lain? Kesimpulannya Didin? Tadi yang menjelaskan tentang apa saja materi hari ini? Rantai makanan. Apa tadi rantai makanan Didin? Peristiwa atau perjalanan pikiran apa?
Rantai makanan adalah perjalanan yang makan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Kemudian rantai makanan dibagi menjadi berapa komponen? Ya, Ajis? Ada 3. Berapa, Feby? Apa saja 3 itu? Produsen, konsumen, dan pengurai. Itu tadi ya, produsen, konsumen, dan pengurai. Itu adalah 3 komponen dari rantai makanan. Masing-masing mempunyai arti ya, dan ya dapat dikembangkan. Tentunya kalau konsumen itu tidak hanya 1, ada konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan seterusnya. Jadi saling memakan dan dimakan itu ya. Nah, dari situ ada yang tanyakan lagi anak pada materi hari ini? Ya. Kemudian saya berikan penjelasan bahwa hari ini tadi ya kita sudah belajar tentang dua materi penting, yaitu yang pertama tentang ide pokok ya, dikembangkan dalam sebuah kalimat utama ya, menjadi sebuah paragraf. Kemudian yang kedua tentang rantai makanan dalam sebuah ekosistem, peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu dalam ya, antar makhluk hidup. Karena pelajaran pada hari ini ya, tadi tugas-tugasnya sudah dikumpulkan. Sudah ya, KPD sudah selesai dikumpulkan ya. Terima kasih sebelumnya ya atas ya kesediaannya hari ini kalian sudah melaksanakan pembelajaran ya. Untuk pertemuan ke depan nanti kita lanjutkan tetap di tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Kalau sekarang ke 1 pembelajaran 2 ya. Bisa kalian kemasi, kemudian nanti minta tolong sebelumnya pulang ditutup dengan doa bersama sesuai keyakinan. Minta tolong dipimpin oleh Dani ya, Dani ya, Dani mimpin kita untuk mungkin berdoa bersama. Silakan Dani. Jaga tangan di atas meja, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Doa selesai. Tepuk PPK. religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Terima kasih ya atas pertemuan hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.